Oke, Betul, betul, betul. Ya, baik kita mulai aja Ustaz ya. Kita buka dulu. baik, baik, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi Syukran hamdanillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hadi, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, petunjuk daripada Allah dan mudah-mudahan tetap untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Begitupun, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak nih ya kepada Kang Haji Nasrullah dari banyaknya kesibukan beliau, Masya Allah gitu. Tapi mau meluangkan ataupun menyempatkan waktunya pada kesempatan siang hari ini mungkin untuk bisa berbagi ya, berbagi informasi ataupun bahkan motivasi karena saya menganggap beliau nih sebagai wabarakatuh. guru luar biasa gitu ya. Masya Insya Allah. Allah. Apalagi saat ini mungkin sedikit profil daripada Kang Haji Nasrullah. Jadi beliau merupakan seorang owner dari Hak Group ya, yang di bawahnya tuh ada di antaranya yakni Hak Tour, ada Hak Mart, bahkan kemarin keperikanan juga ya, dan masih banyak lagi nanti mungkin bisa dijelaskan oleh beliau gitu insya Allah. Nah, insya Allah mungkin sahabat sekalian, adapun pada kesempatan siang hari ini kita akan diskusi terkait mungkin perkembangan umroh ataupun haji ya saat ini di Indonesia, yang mana memang sangat dirasakan sekali dampak daripada pandemi COVID-19 ini ke hampir seluruh aspek gitu ya. Termasuk mungkin boleh jadi diantaranya haji dan umroh. Karena kita mengetahui bahkan penutupan umroh kalau tidak salah dari bulan Februari Ustaz ya. Betul, tanggal Januari tepatnya tanggal tanggal 27 Februari. ya 27 Februari sudah mulai ditutup, dan bahkan kabarnya terakhir di awal Juni kemarin ada keputusan Menteri Agama ya bahwa haji dibatalkan gitu. Tidak ada keberangkatan tahun ini gitu. Baik Betul. itu haji reguler khusus maupun yang haji undangan daripada pemerintah Saudi Arabia seperti itu. Nah, namun kita agar lebih lengkapnya kita tanya kepada yang lebih expert ya, yang mungkin lebih berpengalaman dan di dunianya, yakni beliau Kak Haji Nasrullah, yang setelah hadir sama-sama bersama kita. Nanti bagi teman-teman yang mau bertanya pun persilahkan ya. Mungkin saya juga sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan gitu, sudah disampaikan. Nanti insya Allah mungkin sekitar 1 jam atau mungkin lebih kita bisa berdiskusi di sini terkait mungkin perkembangan travel haji umroh di sini ya. Baik, insya Allah agar lebih berkah kembali pertemuan ini, kita awali kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ngobrol santai aja ya, Kak Haji. Insya Allah pada Ya, kesempatan siang hari ini, saya lebih kepada seperti moderator gitu ya. Jadi nanti Masya Kak Allah. Haji bisa Jangan diinterogasi menjelaskan. ya. eh, Nah, jadi berbagi tentang pengalaman mungkin di dunia travel. Jadi pembahasannya mungkin apa eh, bagaimana kondisi travel jadi sebelum pandemi, ketika saat pandemi sekarang, bahkan mungkin persiapan untuk di masa akan datang nih. Mungkin persiapan di 2021 sampai ke depannya seperti apa. Nah, mungkin ini pasti sudah ada prediksi-prediksi atau mungkin sudah gambaran ya. Khusus mungkin di dunia travel sudah mempersiapkan dari jauh sana. Namun sebelumnya boleh sedikit diperkenalkan Kang Haji tentang mungkin saat ini kan membawahi daripada Haktur. Nah, boleh sedikit disampaikan terlebih dahulu, insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Ustadz Syihab, Masya Allah masih muda, energik, ya, motivator, dai internasional. Terima kasih atas waktunya sudah masuk di channelnya Ustadz Syihab. Ini live di YouTube juga ya? Belum, belum, belum.
Belum ya? Nanti disambungkan. Baik, Ya. baik, baik, insya Allah. Ya, perkenalkan nama saya Nasrullah. Saya dilahirkan di Bekasi ya. Ini perlu autobiografi juga nggak kira-kira? Boleh Pak Kenal Ustaz. Ya lebih Perlu kenal ya. autobiografi juga nggak Jadi kira-kira? tak Ya? kenal maka tak sayang kan. Kadang udah kenal aja belum tentu sayang gitu ya. Jadi kita harus Oh lebih ya, banyak sayang dia. kalau tak kenal maka taaruf gitu ya. Nah, ya, insya Allah. Ini Insya luar Allah. biasa ya. Alhamdulillah Allah menitipkan sebuah pekerjaan ke saya. Hakikatnya saya pribadi juga hanya sebagai pekerjanya Allah, karyawannya Allah. Alhamdulillah, Haktor berdiri tahun 2016, tapi saya pribadi mendirikan travel sebelumnya itu mulai dari tahun 2012. Jadi kurang lebih sekitaran 9 tahun saya berkecimpung di dunia umroh haji. Saat itu paling muda. Insya Allah. Umur saya saat itu baru umur 23 tahun kalau nggak salah, Ustaz. Sekarang Oh, baru 31 tahun, Ustaz. oh Ya, Masya Allah Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah, berkembangnya dunia pariwisata, ya sehingga saya mengapa ngambil opsi untuk usaha di travel umroh dan haji, karena ini adalah sebuah impian, sebuah dream saya tahun 2009, tepatnya bulan September 2009 September, saya menuliskan impian saya untuk bisa umroh dan haji tahun 2015. Nah, ternyata Allah mempercepat, ya Alhamdulillah, qadarullah Allah mempercepat impian saya, sehingga 2014 bulan Januari saya berangkat umroh pertama kali. Nah, di sana saya memohon doa kepada Allah agar saya dipertemukan dengan orang-orang yang amanah, yang insya Allah salah satunya Ustaz Syihab. Dan insya Allah Alhamdulillah. bersama-sama nanti kita bisa ke surganya Allah. Amin, amin. Lalu di tahun 2014 itu saya mulai mendirikan travel sendiri, cari-cari jamaah, sehingga di tahun 2015 saya mendirikan travel uh, bersama kawan-kawan berlima di Banyuwangi, tepatnya selama 6 bulan sampai setahun, ya kurang lebih setahun, mendapatkan kurang lebih sekitar 6.000 jamaah, Ustadz, dengan konsep tabungan. Nah, saat itu, iya, Alhamdulillah, langsung boom, langsung besar, karena memang terkait sistemnya itu, kita sistemnya tabungan, mendapatkan buku tabungan, mendapatkan ATM, co-branding dari saat itu, bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, ya, sehingga jamaah sangat ngebludak itu dari seluruh Indonesia. Tahun Ya, pertama karena ada Ustaz ya? tahun pertama, Ustaz. Alhamdulillah, tahun pertama Masya sudah Allah. mencapai 6.000 jamaah. Namun saat itu kita diterpa oleh beberapa travel yang bermasalah ya, yang enggak saat ini pun masih banyak korban-korbannya yang masih menghubungi kami, minta tolong diberangkatkan dan sebagainya. Ya, kami sebagai sesama travel, karena kami memberikan kebijakan-kebijakan gitu, Ustaz. Betul, betul. Nah, akhirnya 2016 saya pecah kongsi, saya ingin mendirikan sendiri karena saya punya style sendiri umroh ya, cara umroh, karena memang saya suka yang berbeda-beda, Ustaz. Makanya kami tahun 2016 ini mendirikan Haktur. Haktur 2016 ya. 2016. Jadi Hilal Amanah Kolbu itu ini ada filosofinya, Ustaz. Ini boleh, Ustaz, filosofi sedikit saya ungkapkan, Ustaz. Ya, boleh. Masya Allah. Ya, jadi hilal itu seperti kita ketahui bersama, kalau kita Ramadan nunggu hilal, Lebaran nunggu hilal. Jadi hilal itu adalah tanda-tanda atau kemunculan. Itu. Jadi setelah kalau datang kemunculan. Ya, Ustaz, ya? Masya Allah. Jangan ke arah isi itu, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Jadi hilal itu sebetulnya berawal dari kata-kata kemunculan atau kedatangan. Telah datang, ya. Amanah, kita ketahui bahwa amanah adalah kepercayaan. Kolbu, saat itu saya sedang buka Al-Quran, ada tulisan kolbu salim, kolbun, waktu itu saya ambil dari situ. Jadi dari hati yang terdalam gitu, di situ. Nah, jadi filosofinya kurang lebih hilal amanah kolbu itu telah datang kepercayaan dari hati yang terdalam gitu. Jangan dicie-ciein, Ustaz.
Historis filosofisnya seperti itu ya, Masya Allah. Kurang lebih, makanya ada logo Haktur itu, logonya logo seperti Allah itu bukannya api ya, tapi memang itu logonya Allah agar kita Mm-mm. selalu ingat kepada Allah. Nah, Betul singkat betul. cerita, 2016 itu eh, kita dapat jamaah itu baru setahun itu 20 orang, Ustaz. Setahun. Sampai tahun Oh, 2017 baru 20 orang, Ustaz. Itu memang perjuangan luar biasa. Sehingga 2017 ya. kami membuka sistem baru lagi dengan manajemen baru, orang-orang baru. Alhamdulillah sudah meningkat ya sehingga mencapai ya kurang lebih sekitar 10 kali lipat dari 2017. Kita 200 jemaah gitu. Terus 2018 pun Hmm. sama. Nah, 2018 kami diterpa oleh badai, Ustaz. Jadi kami waktu itu pernah Hmm. tertipu tiket sekian M sehingga kami itu hampir nyaris gulung tikar. Ternyata di sini saya baru Hmm. merasakan oh ternyata Allah itu sayang. Bukan berarti Allah ngasih cobaan seperti itu ngasih hukuman ke kita bukan, tapi memang ini sebuah cobaan, sebuah hikmah yang bisa kita petik. Ya, Ya. alhasil tahun 2018 bulan Januari saya tertipu lagi, Ustaz. Itu sekian M, sehingga mobil Ah, baru beli kejual, rumah pun kejual, tinggal handphone Masya saat Allah. itu cuma satu, Ustaz. Itu masya Allah. Ya Subhanallah. sampai mohon maaf, 2018 tuh ya. iya cincin mas kawin istri saya itu terjual, Ustaz. Saking itu Allah luar biasa. Akbar. Hmm, luar biasa. Aduh, kok kayaknya habis semuanya nih yang kita dapatkan selama sekian tahun itu. Ah. Jadi memang di situ kami lebih bersyukur, lebih introspeksi diri. Alhasil 2018 bulan April saya berangkat umroh. Saat itu saya minta kepada Hmm. Allah dan komitmen kepada Allah. Disitulah saya pertama kali berkomitmen kepada Allah, Ustaz. Ya. Jadi komitmen saya saat itu kepada Allah, ya Allah, kau bantu hamba untuk sukses, lunasin hutang-hutangku, maka aku akan sedekahkan hartaku 50%. Sejak saat itu saya komitmen dalam hitungan 5 bulan semenjak saya umroh itu semua hutang lunas dan Allah gantikan 2 kali lipat dari apa yang kemarin hilang, Ustaz. Masya Allah ya. Langsung ini ya. Dari situ, Masya Allah. Hmm. Alhamdulillah bulan September saya berangkat umroh lagi pas Turki. Desember hutang kami lunas. Bukan hutang sih Hmm. sebetulnya karena ya karena tertipu itu akhirnya kami harus mengembalikan uang-uang jamaah. Jamaah ya. Alhamdulillah tetap expert lagi, fight lagi, semangat baru 2019 kami mendirikan langsung kurang lebih sekitar 3 perusahaan baru. Di situ ada Hmm. Dinasti Herbal Indonesia, kita buat pakan, ya alhamdulillah kita buat konstruksi properti dan sebagainya. Alhamdulillah Allah ganti semuanya sehingga kami bisa bangkit dan sekarang karyawan lebih kurang ada 15 orang, Ustaz. Nah, Hmm. yang seharusnya Itu yang di pusat 2002 ya, Sada? di pusat Di ya di pusat. pusat. Ah. Yang semestinya sih sebetulnya impian kami 2020 ini ada 50 karyawan. Wah, kok banyak? Ya, karena kami melihat sisi online, Ustaz. 80% Hmm. jamaah aftur ini online. Itu Online. makanya kami berambisi untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena di tempat kami ini Hmm. kan masih kampung, Ustaz, di Bekasi ini. Walaupun kota Bekasi, tapi kami di pinggiran gitu. Jadi Ya. di sini masih banyak pengangguran, anak-anak lulus SMA itu nggak tahu harus kerja kemana. Kami di sini Betul. membuka lowongan itu untuk edukasi. Bahkan kami sudah memiliki rumah kreatif juga di sini. Dia yang punya bakat, Jadi kita asah, kita berikan eh, bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Silakan mereka berekspor. Modalnya dari kita, Ustaz. Sehingga mereka bisa hmm. mengembangkan, tumbuh kembangkan potensi yang ada. Iya, Kami seperti itu, Ustaz. pengembangannya gitu ya, Sada. Masya Allah. Hmm. Tapi kalau untuk dari kan apa? Jadi udah pengalaman sekali gitu ya. Terbanyak nih ya kalau dalam sebuah travel dia paling banyak 1 tahun tuh bawa jamaah berapa ribu? Ini Misalkan travel pengalaman siapa yang nih, Ustaz? sebelum-sebelumnya. Boleh kalau yang haktur terbanyak satu Eh, tahun tuh? Kalau kita gini, Stad, kita lihat eh, dari porsi, saya ambil data tahun ini, saya ambil data tahun 2019, Mm-mm. kurang Ya. lebih 2018 ke 2019 maksudnya, satu musim, itu Indonesia Mm-mm. memberangkatkan jamaah umroh sekitar 1,1 juta se Satu Indonesia.
kurang lebih. Itu memang dibatasi dari Arab Saudinya ya? Sebetulnya tidak Ustaz, namun kapasitas dari Indonesia sendiri yang memang mampunya segitu. Karena sebelum-sebelumnya itu Oh. Ustaz, sebelum ada A travel, F travel, S travel ya gitu ya, yang Mm-mm. tahun Ya. 2014, 2015 itu, nah itu bisa mencapai 2 juta lebih Ustaz. 2 juta, Oh, 2 ya, juta. 2 juta lebih. Itu jamaah Mm-mm. kita per tahun. Tetapi melihat kondisi yang sekarang ini, kemarin kita baru tahu pada saat corona. Berarti ada berapa ribu jamaah yang mengendap di atau bahasanya itu terlantar itu tidak sih ya, tapi memang sudah mau berangkat tapi tidak jadi. Ternyata per hari itu di Soekarno-Hatta lebih dari 5.000 orang per hari. Itu jamaah Pemberangkatan penerbangan ya. jamaah umroh. Itu yang saat itu Mm-mm. gagal ya, yang kami ketahui gagal di Soekarno-Hatta itu yang maskapainya katakanlah yang saat itu kami lihat Saudi dengan Garuda saja. Nah, ada pun maskapai seperti Oman Air, Etihad, Emirates, Mm. terus RSJ Ya. dan sebagainya, itu belum kami hitung. Yang kami hitung saat itu baru di Garuda dengan Saudi Arabia Airlines per hari itu kurang lebih sekitar 5.000. Sedangkan penerbangan Indonesia 5.000. itu ada di Kuala Namu, ada di Solo, ada di Pekanbaru, ya, ada di Bali, yaitu di seluruh Hmm. Indonesia. Per Seluruh Indonesia. hari ya kira-kira sekitar 15 sampai 16 ribu jamaah per hari. Tinggal dikalikan per bulan. Nah, Ya, dikalikan lagi ya sekitar berangkat umroh ya. dikalikan 270 harian lah kurang lebih karena kita kan musim haji libur Ustaz ya. Jadi kurang lebih sekitar Ya. 274 hari efektif untuk umroh.